Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita ingin menyatakan satu fakta yang sebenarnya tidak terlalu baru, tetapi perlu disimak bersama, yakni pemerintahan Perancis menutup dan membongkar 2.800 gereja dan katedral yang ada di Perancis. Itu dikemukakan oleh Senat Perancis, di mana 2.800 gereja di seluruh negeri, banyak diantaranya berusia berabad-abad, akan dibongkar karena biaya restorasi atau biaya perawatan melebihi biaya pembongkaran selama beberapa tahun. Ya, artinya gereja-gereja ini ya sebenarnya memang sudah tidak dihuni lagi. Ya, kita bisa bayangkan kalau sebuah bangunan 10 tahun tidak dihuni, maka biasanya bangunan yang tidak dihuni itu akan seperti tempat sampah. Ya, dan itulah yang terjadi di gereja-gereja Perancis yang jumlahnya mencapai 2.800 gereja. Itu terdiri dari gereja besar ya. Banyak diantaranya adalah dari arsitektur neogotik ya. 1.000 lebih itu dari neogotik, satu bentuk arsitektur yang sangat anggun, sangat mahal ya. Dan ini banyak mewarnai gereja-gereja besar. Ya, jangan dibayangkan gereja-gereja yang ada di Perancis itu sama dengan gereja-gereja lokal yang ada di Indonesia. Ya, sana kalau kita pernah ke sana, kita akan bisa melihat itu katedral-katedralnya itu besar-besar semua dan itu mahal semua. Nah, bayangkan ketika gereja-gereja ini menjadi sangat kumuh, ya. Penuh dengan puing-puing ya, menjadi mungkin sudah menjadi rongsokan begitu, dan itu sudah barang tentu pemerintah Perancis yang sangat sekuler hari ini tidak mau direpotkan dengan merawat dan memelihara gereja itu, karena itu akan menguras uang negara ya, pembayar pajak. Dan pembayar pajak Perancis, masyarakat Perancis tidak mau ya, terutama karena memang mereka lebih banyak sekarang itu yang menjadi agnostik atau ateis gitu, tidak mau uang pajak mereka dipakai untuk memperbaiki gereja. Lah, kenapa jamaat gerejanya yang tidak membayar perpuluhannya? Ya, itu memang mestinya iya. Tetapi bagaimana bisa jamaat gereja itu membayar pajak itu kalau jumlah mereka semakin hari semakin susut ya, dan banyak berita itu hanya sekitar 10-12 orang, dan itu sudah banyak yang sangat tua datang ke gereja bawa tongkat gitu. Bagaimana dia mendapatkan uang untuk membayar itu? Dalam hukum Perancis ya, otoritas lokal lah yang menentukan keputusan akhir. Jadi mau seperti apa gereja itu akhirnya, ya otoritas lokal, pemerintah daerah yang akan memutuskan apakah gereja itu dirawat atau dihancurkan. Dan jelas Bernard Hammond yang mengepalai komite yang dibentuk oleh Uskup Anjouy untuk melihat kelangsungan gereja-gereja di keuskupan itu. Jadi keuskupan tidak bisa melarang untuk pemerintahan lokal itu merobohkan gereja-gereja dengan jumlah yang mencapai 2.800 itu ya. Karena apa? Karena keuskupan tidak lagi sanggup untuk membiayai gereja-gereja tersebut, perawatannya, overheadnya, atau biaya pastornya dan lain sebagainya, tidak sanggup lagi. Ya, kenapa nggak sanggup? Sekali lagi, yaitu karena memang jamaatnya merosot. Barangkali bahkan sudah tidak ada jamaatnya sama sekali. Jadi gereja-gereja itu sudah betul-betul sepi. Dan pemerintah Prancis sebetulnya juga sudah mungkin pertimbangan lain itu adalah dipakai untuk museum atau untuk tempat wisata dan sebagainya. Tetapi kan 2.800 masa untuk untuk
wisata, enggak juga lah, wisata ke gereja ngapain gitu kan, apa yang mau ditonton kan, paling juga patung-patung begitu. Hanya satu dua yang besar yang memang kadang-kadang dikunjungi untuk wisata itu, seperti Katedral Notre Dame yang ada di Prancis itu. Nah, apa yang memang tampaknya menjadi keprihatinan tentu saja dikemukakan oleh uskup itu, ya, yang terikat pada prinsip umum, yaitu mari lakukan semua yang kita bisa untuk menyelamatkan gereja. Ya. Kalau tidak, ya harus realistis. Itu kata Bernard Harmon. Karena apa? Yaitu tadi kembali pengeluaran otoritas lokal tidak terbatas. Kalau harus merawat 2.800 gereja atau katedral yang memang sudah tidak terpakai, kumuh, dan itu mengganggu pemandangan itu. Loh, apakah ini berarti tidak menyedihkan atau mengharukan bagi para jamaatnya? Ya, iya, pastilah itu, karena ada memang jamaat-jamaat yang sudah tua seperti Benedicte de la Rosière misalnya, dia meratap lah, ya, gereja harus diselamatkan untuk pemandangan dan untuk iman kita. Jadi ini memang masih ada juga orang-orang Kristen yang sudah tua itu yang masih memegang keyakinan kekatolikan itu, dan mungkin memang memorinya banyak di situ, karena disitulah dia ketemu dengan teman-teman lamanya gitu ya. Dan ini sejarah bagi mereka. Jika kita tidak melihat gereja ini lagi, maka kita bukan orang yang sama. Dan itu memang satu fenomena yang menyedihkan serta mengharukan, bagaimana tempat-tempat gereja, tempat-tempat ibadah atau gereja-gereja segitu banyaknya dalam sebuah negara 2.800. Nanti pemirsa bisa cek ya di link-link yang kita buat, atau ketik saja 2.800 church demolished, ya, dirobohkan di Prancis. Itu bisa dilihat, dan masih banyak berita yang seperti itu di media, bukan dari media Indonesia ya, kita ambil dari media yang berbahasa Inggris. Ini menunjukkan satu fenomena, ya, bahwa memang rakyat Perancis sudah sadar secara intelektual, ya, untuk apa datang ke gereja. Pertama, ketika intelektual kita atau intelektual rakyat Perancis itu sudah sangat tinggi, mereka kemungkinan besar adalah dia mengkaji secara langsung kitab suci yang ada di dalam Kristen itu sendiri. Perjanjian Baru mungkin, Bible lah ya secara umum. Apa sebetulnya yang dikatakan oleh Bible itu, ya. Ini pengalaman dan banyak narasi disampaikan oleh orang-orang yang pada akhirnya menjadi agnostik. Sebetulnya niat awalnya adalah ingin menjadi Kristen yang taat atau Katolik yang taat, dan karena itu dia ingin mendalami secara memadai ajaran itu secara langsung, ya. Dan apa yang terjadi, justru dia menjadi semakin bingung ketika melihat pernyataan-pernyataan yang ada di dalam ayat-ayat di Bible atau di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama itu. Dan ini membuat orang, jadi kalau sistem kesadarannya itu tidak bisa menerima sesuatu dalam masyarakat modern, biasanya dia tidak ingin melangkah lebih lanjut untuk memaksakan diri, ya. Ya mungkin kalau orang-orang masih kampung gitu, yang tidak berpikirnya tidak sehat, itu nggak usah pakai gunakan pikiranmu, pokoknya imanin saja. Tapi kalau orang itu cara berpikirnya sudah baik, rata-rata doktrin seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, kalau orang kampung pendidikannya rendah, mungkin ya sudah diimani saja, nggak usah dipikirin. Ya karena memang orang kampung, orang yang sangat mungkin tidak berpendidikan, ya akhirnya percaya pernyataan-pernyataan seperti itu. Tapi yang terjadi di Perancis tidak bisa mengandalkan itu. Yang kedua adalah berita-berita yang memang banyak beredar tentang pastor-pastor yang melakukan kejahatan seks, dan itu dibongkar oleh kepolisian, oleh kejaksaan, oleh pengadilan negara, dan diliput secara luas oleh koran-koran nasional di negara tersebut. Coba bayangkan, di mana orang harus simpati itu kan, ya, disuruh membayar perpuluhan, ya,
dari segi intelektual tidak tercerahkan karena membaca kitab sucinya seperti itu. Berita-berita menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam gereja seperti itu. Lalu apa yang tersisa bagi seseorang untuk mau mendorong mereka untuk berangkat gereja? Dan ini berbasis pada penelitian yang ada, memang tampak jelas bahwa orang dari Prancis itu berbondong-bondong untuk meninggalkan gereja dalam jumlah yang gelombang yang sangat besar. Inilah situasi-situasi ya, yang ada di Prancis ya, dan sebaliknya ya, orang-orang yang sudah menjadi agnostik, menjadi ateis ini banyak mengunjungi masjid untuk mencari informasi tentang agama Islam itu. Ya, dan ini akhirnya memang terjadi sebuah transformasi sosial dan religius di mana masyarakat Prancis meninggalkan gereja, menjadi agnostik, dan pada akhirnya menjadi mu'alaf, menjadi Islam. Itu mengapa saat ini di Prancis, menurut berita-berita yang kita simak juga, ada sekitar 2.500 masjid yang dibangun. Dan mungkin masjid yang paling awal itu 70-an ya. Tetapi pembangunan itu semakin marak ketika pada milenium kedua ini, abad 21 itu. Itu banyak sekali masjid yang dibangun baru-baru karena memang rakyat Perancis seperti juga yang terjadi di Inggris dan lain sebagainya, untuk beribadah menjalankan sholat Jumat, mereka sampai ada di jalan-jalan dan membutuhkan tempat-tempat ibadah baru, dan biasanya selalu penuh dipakai di dalam sholat Jumat itu. Ini realitas-realitas yang memang menyeduhkan bagi umat Kristen, tapi perlu tahu itu berita-berita seperti ini ya. Jangan seperti ya orang yang tidak mau tahu ya, harus tahu yang berita-berita ini supaya kita menjadi tercerahkan dan sisa hidup ini digunakan untuk mendapatkan agama yang benar supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Kita melihat bahwa perkembangan Islam yang ada di Prancis memang suatu perkembangan yang luar biasa. Sekalipun presidennya sekarang itu anti-Islamnya juga luar biasa itu, Macron itu. Tetapi apa sih yang bisa dilakukan oleh Macron? Ya, walaupun dia seorang presiden, ya. Yang jelas adalah bahwa gelombang kesadaran yang untuk menjadi Muslim ini tidak bisa dibendung lagi, dan pada akhirnya memang masa depan Prancis itu kelihatannya juga akan menjadi Islam itu akan menjadi masa depan bagi Prancis itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.